kalau melihat berbagai gerakan harga di pasar modal kita beberapa waktu ini, banyak yang goreng-gorengan lah. Nah, Seperti juga dugaannya Menteri Keuangan kita Purbayan. Kalau itu tidak dilakukan lagi perbaikan, kami akan mendowngrade ranking atau katakanlah kualifikasi dari pasar modal Indonesia yang sekarang sudah dalam tahap dianggap itu emerging market menjadi frontier, artinya yang baru mulai. Kalau terjadi downgrade oleh si A, si B, si C, langsung dijual. Gitu. Itu bisa begitu tuh. Oleh karena itu dia langsung sangat cepat sekali turun. soal mundur ini agak menarik sebenarnya Bang. Kan di luar tradisi ya, Ya. di kita untuk mundur dari jabatan. Ya. Atau memang dipaksa mundur Bang? Bagaikan mencari jarum, itu bukan jerami. Menandakan sangat sulitnya itu mendapatkan jarum itu. Itu tidak akan berlaku Untuk di sektor keuangan. apalagi Apalagi dengan di bursa. teknologi sekarang. Pasti tahu kita. Pasti tahu, asalkan kita mau tidak menegakkan aturannya. Saudara, kita jumpa lagi di program Bicara Ekonomi Politik bersama saya Gus Fiardi dari Fund Institute. Dan dalam program ini seperti biasa saya menemani Pak Halim Alamsyah. Beliau mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia dan saat ini menjadi komisaris di salah satu bank swasta nasional. Dan pada episode kali ini jangan sampai tidak nonton sampai akhir karena pembahasannya akan menarik sekali dan akan banyak insight yang penting terkait gonjang-ganjing ekonomi kita, terutama di bursa dalam seminggu terakhir. Kita sudah mendengar beritanya banyak di media dan kali ini Pak Halim akan kasih insight banyak ke kita. Sebagai pembukaan, Pak Halim, pertanyaannya apa sih sebenarnya yang diumumkan oleh MSCI kok sampai kemudian responnya sedemikian heboh gitu? Iya. Baik, saya kira mungkin banyak yang sudah membaca ataupun mendengar ya. MSCI ini adalah singkatan dari Morgan Stanley Composite Index. Jadi sebetulnya ini adalah indeks yang dibuat oleh suatu perusahaan asing lah ya. Morgan Stanley sangat terkenal sebetulnya di dunia keuangan yang berusaha mengumpulkan saham-saham yang dianggapnya itu bagus dan liquid. Supaya ini dikumpulkan ke dalam indeks yang namanya MSCI itu, tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia ini. Dan ini dijadikan rujukan bagi para pemilik uang, atau katakanlah juga bagi para fund manager yang mengelola uang. Jadi bukan uangnya dia, tapi uang orang dia kelola. Nah, di situ tentu saja MSCI sebagai indeks tentu ingin memastikan saham-saham yang dimasukkan di dalam indeks itu adalah saham-saham yang bagus fundamentalnya, yang liquid. Liquid itu artinya kalau dia dijual dengan mudah dia bisa mendapatkan pembelinya. Kalau dia mau beli juga dengan mudah juga dia akan dapatkan yang mau jual. Dengan tentu saja stabilitas harganya relatif tidak terlalu besar perubahannya. Ini kurang lebih seperti itu sebetulnya. Lalu yang disampaikan oleh MSCI kemarin kaitannya itu lebih ke soal teknikal atau lebih fundamental sebenarnya Bang Halim? Ini ada campuran dua hal yang baik teknikal maupun fundamental. Memang seakan-akan dia meminta sebetulnya kepada Bursa Indonesia yang memiliki otoritas mengatur teknikalitis yang ada di bursa, bahwa tolong tingkatkan transparansi atau keterbukaan data-data Anda kepada dunia, tidak hanya untuk mereka sebetulnya. Maksudnya begini, Indonesia ini dikenal menurut tentu saja tidak hanya Morgan Stanley, tapi juga berbagai pihak ya, dalam dan luar negeri juga. Banyak hal-hal yang kita merasa tidak terlalu yakin dengan pembentukan harga yang ada di bursa kita. Nah ini sangat penting, karena yang namanya harga kan pembentukannya antara supply dan demand. Nah masalahnya itu, harga yang terbentuk kadang-kadang dianggapnya itu harga bayangan, atau sering dianggap harga goreng-gorengan. Kita sering dengar itu penggorengan harga saham. Nah MSCI barangkali sebetulnya dia ingin memasukkan saham lebih banyak lagi ke dalam indeksnya itu.
apa akibatnya kalau satu saham dimasukkan ke dalam indeks? Itu artinya diakui saham itu atau perusahaan itu patut dibeli atau patut dipegang atau patut juga diperdagangkan seperti itu. Dan tentu ini berdampak baik bagi perusahaannya itu dan juga bagi pasar modalnya karena nanti perusahaannya akan lebih terkenal, lebih mudah dia untuk mendapatkan dana, pasarnya juga akan jadi lebih berkembang. Nah masalahnya dia mengatakan mungkin dari beberapa perusahaan-perusahaan yang ada dia masih ragu walaupun untuk bisa masuk ke dalam indeks itu minimal ya kira-kira sekitar $1 triliun itu untuk bisa menjadi eligible masuk ke MSCI. Nah itu kita ada beberapa perusahaan yang diduga nanti akan memiliki nilainya itu sampai di situ. Nah ternyata setelah diteliti barangkali oleh mereka secara mendalam, beberapa saham ini dia masih ragu karena ada ketentuan di dalam pasar bursa kita yang diperdagangkan oleh publik itu minimal 7,5% dari total 100% yang dimiliki oleh perusahaan itu. Ini yang namanya free float. Nah, dia menganggap free float yang ada di Indonesia 7,5% itu mungkin terlalu rendah. Jadi dia mengusulkan barangkali ditingkatkan, apakah bisa sampai 20%, walaupun di beberapa negara tetangga kita itu ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 25%. Di Jepang 25%, di Singapura 10%. Jadi dia inginnya itu kita meningkatkan free float-nya, supaya jadi pasarnya menjadi lebih besar dan liquid transaksinya. Lalu juga dia meminta kejelasan. Free float yang ada itu benarkah itu benar-benar dimiliki oleh publik? Bukan oleh perusahaan-perusahaan yang dibikin oleh beberapa pihak yang jangan-jangan dimiliki oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang yang mungkin juga terafiliasi dengan pemilik perusahaannya. Ini yang menjadi dasar kecurigaannya jangan-jangan kalau melihat berbagai gerakan harga di pasar modal kita beberapa waktu ini, banyak yang goreng-gorengan lah. Nah, seperti juga dugaannya Menteri Keuangan kita Purbaya. Ya, kalau begitu nampaknya itu langsung ditangkap oleh para investor sehingga kemudian mereka melakukan aksi responsif ya terhadap apa yang diindikasikan oleh MSCI ini. Ya, artinya ini kan permintaan dari MSCI gitu ya kepada regulator bursa di Indonesia sudah lama sebetulnya sejak Oktober. Kalau Anda ingin supaya kami memasukkan lebih banyak saham ke dalam indeks sehingga nanti indeksnya yang diterbitkan oleh Morgan Stanley secara global itu akan meningkatkan bobot dari perusahaan-perusahaan Indonesia dalam indeks itu. Itu berarti berita baik. Artinya nanti dana-dana di seluruh dunia itu akan bisa melirik kepada pasar modal di Indonesia. Sehingga transaksinya akan jadi lebih besar dan ini tentu akan bagus juga untuk Indonesia baik dalam konteks ketersediaan dana yang ada dalam pasar modal itu maupun kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dana. Kita tahu kan pasar modal ini juga tempat untuk mencari dana daripada dia minjem dari bank atau menerbitkan obligasi yang sifatnya utang, lebih baik dia misalnya menerbitkan saham, IPO atau red issue gitu ya, untuk bisa mendapatkan dana yang dia tidak perlu bayar bunga. Nah itu yang terjadi. Nah ketika dia MSCI itu meminta sejak Oktober, itu sebetulnya sudah ada perbaikan, sudah ada respons dari Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan menerbitkan melalui KC ya, menerbitkan 5% pemilik saham yang diperjualbelikan itu siapa saja. Namun ternyata oleh MSCI dianggap 5% itu kurang, sementara ada 5% lain lagi yang tidak dilaporkan, katakanlah dilaporkan ke masyarakat. Ini yang membuat MSCI akhirnya setelah ditunggu-tunggu sampai tanggal 28 Januari kok
belum ada juga respons dari regulator kita. 27 Januari. Ya. Itu di sana malam, di sini waktunya pagi ya. Nah, ketika itu diumumkan, tanggal 28 Januari kan kita bursa buka. Dibacalah oleh investor, terutama dari luar negeri. Semua langsung merasa, waduh, kalau begini, ini cari aman dulu. Cari aman dong. Ini berarti dianggapnya karena Morgan Stanley mengatakan kami akan menunda dimasukkannya saham-saham baru ke dalam indeks kami. Dan ini kita memberikan kesempatan sampai bulan Mei gitu. Sebelum, kalau itu tidak dilakukan lagi perbaikan, kami akan mendowngrade ranking atau katakanlah kualifikasi dari pasar modal Indonesia yang sekarang sudah dalam tahap dianggap itu emerging market menjadi frontier, artinya yang baru mulai gitu loh. Waduh, jauh banget turunnya. Itu makanya. Jadi itu artinya ini berita negatif ya. Ya. Itu sebabnya mengapa dalam 2 hari itu pasar modal kita anjlok. Jadi anjlok 16% lebih loh. Itu angka yang signifikan ya. Iya, sangat. Dan membuktikan ini lagi-lagi bukan soal teknikal dan ada unsur tata kelola yang bermasalah. Ini sebetulnya. Apalagi tadi Pak Halim sempat singgung nih ada goreng-goreng. Ya. Disclose-nya udah ditambah jadi 5%, free float-nya udah mau dinaikin. Ya. Baru janji kemarin. Baru janji, tetapi problemnya ternyata investor melihat ini lebih dalam nih, nggak mau cuma janji doang nih. Ada kekhawatiran sehingga mereka melakukan aksi jual dalam jumlah yang cukup signifikan, 18%-an tadi yang disebut Pak Halim. Iya, sebetulnya sebagian dari reaksi ini terutama kan didorong oleh penjualan saham-saham yang dipegang oleh asing ya. Ini lebih karena technicalities kalau menurut saya. Lebih karena begitu ada suatu lembaga internasional ataupun lembaga dari luar maupun dalam negeri sebetulnya itu mendowngrade katakanlah kualitas dari saham-saham yang ada di Indonesia, itu tentu otomatis dia akan melakukan penyesuaian. Ini algoritmanya itu barangkali ya, karena mereka kan beroperasi global nih. Jadi mereka akan naruh di dalam komputernya itu suatu perintah, kalau terjadi downgrade oleh si A, si B, si C, langsung dijual. Itu bisa begitu tuh. Nah itu yang terjadi barangkali dugaannya ya. Ini lebih banyak karena itu. Oleh karena itu dia langsung sangat cepat sekali turun. Ya, jadi nampaknya ya ini sudah semakin serius bagi investor internasional ya. Untuk melihat bagaimana tata kelola di satu bursa dan kemudian juga kredibilitas bursa itu sendiri. Sehingga kemudian faktor-faktor yang misalnya yang mengarah pada institusi yang terutama berkaitan dengan konsistensi penegakan hukum ya. Tadi udah nggak boleh goreng-goreng misalnya, ya nggak boleh ada persekongkolan pembentukan harga gitu ya. Nah ini sudah ada indikasi belum sih untuk beresin dari pemerintah? dari otoritas kebijakan maksud saya, OJK maupun pengelola bursa sendiri. Iya, kalau kita lihat setelah terjadinya gejolak pasar dan dengan turunnya bursa kita ya mau tidak mau kan, karena dalam tanggal 28-29 Januari itu pasar modal kita 2 kali dihentikan. 2 kali di-held ya? Artinya di-stop karena penurunan harganya sudah sangat di luar kewajaran. Oleh karena itu tidak ada jalan. Bursa dan regulator harus menyikapi ini dengan seksama dan tentu harus dengan segera. Nah, saya tahu kita baca juga OJK dalam hal ini yang mengawasi bursa dan bursanya sendiri sebagai self-regulatory organization atau SRO, ya tentu dalam hal ini tentu barangkali yang punya kewenangan lebih adalah OJK. OJK langsung mengatakan, oke, kita akan segera melakukan perbaikan. Perbaikan sesuai dengan artinya pada waktu itu ya kita akan melakukan berbagai perbaikan agar tingkat transparansi, tata kelola yang lebih baik di pasar modal kita harus segera dilakukan.
Itu pada waktu itu kemudian mereka mengatakan ya, kami akan pindah kantornya ke bursa, kantor OJK-nya. Ketuanya mengatakan begitu. Namun kita lihat sendiri hari Jumat ternyata dirut bursanya mundur. Gitu. Mundur. Siangnya kemudian ada pertemuan menteri-menteri ekonomi dan mungkin juga dengan OJK siang. Tapi kemudian sore harinya tiba-tiba kita dengar itu ketua OJK, wakil ketuanya, terus kepala eksekutif pengawasan pasar modal, termasuk satu deputi komisionernya ikut itu mengundurkan diri. Jadi kita lihat, ini tentu pemerintah berarti menganggap ini sangat serius. Dan akhirnya malah ketua OJK-nya mundur. Tapi soal mundur ini agak menarik sebenarnya, Bang. Kan di luar tradisi ya, di kita untuk mundur dari jabatan. Mundur ini karena memang satu, karena kesadaran bahwa bagaimanapun penilaian pasar harus dihargai. Pasar udah menilai nggak kompeten, saya harus mundur. Yang kedua, apakah ini melihat momentum supaya nggak masuk pemeriksaan hukum gitu ya, atas peristiwa yang akan ditarik mundur ini untuk dilihat, atau memang dipaksa mundur, Bang? Ya tentu banyak tafsirannya ya. Tapi memang saya kira kalau kita berpikir logis gitu, bahwa memang kenapa kok lama pertama, kenapa kok bursa dan otoritas dalam hal ini OJK menyikapi permintaan MSCI ini kok lama sekali. Ya mungkin tentu saja sekarang kita bisa mengatakan begitu. Barangkali pada waktu itu mereka mungkin agak sedikit meremehkan juga MSCI ini gitu ya. Namun pada waktu MSCI mengambil langkah-langkah menunda masuknya saham-saham baru, itu ternyata diikuti oleh suatu lembaga pengelola dana, Goldman Sachs gitu ya, mendowngrade pasar modal kita menjadi underweight. Itu artinya berita negatif kan. Kemudian itu menggulung. Sehingga kalau saya lihat barangkali mungkin ada sedikit keterlambatan dari OJK dalam menyikapi itu. Lalu kedua, saya nggak tahu kenapa. Yang kedua, sebetulnya ketika mereka merespons dengan cepat, mau melakukan katakanlah langkah-langkah perbaikan, tapi Jumat itu ada yang mundur, siangnya kemudian mereka rapat, malamnya tiba-tiba muncul berita mundurnya pimpinan OJK. Saya rasa kalau dilihat dari katakanlah ya, baik time frame maupun eskalasi masalah yang berujung kepada mundurnya pimpinan OJK, saya kok melihat ya, walaupun saya belum punya informasi yang lengkap gitu, ada kemungkinan ini ditekan untuk mundur. Ada kemungkinan ditekan untuk mundur. Ya. Kalau kita mau kulik dikit nih, motif penekanannya apa? Kenapa ditekan untuk mundur? Iya, saya rasa ini barangkali mungkin ya tadi, karena dianggapnya terlalu lama merespons. Apa ada faktor ketidakcocokan dengan Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK? Kalau itu saya kurang tahu ya persisnya seperti apa. Tetapi ini saya yakin tidak hanya lagi ke dalam pembicaranya itu di wilayah KSSK. Karena pada waktu kita lihat press conference kemarin ketika pengumuman siapa yang menjadi Ketua OJK sementaranya, PLT-nya, itu di situ ada Pak Menko Ekonomi, ada Mensesnek, ada Menteri Investasi, ya kan? Ya. Nah itu berarti ini sudah masuk ke wilayah pemerintah. Jadi tiba-tiba pemerintah ikut terlibat di dalam permasalahan di sektor keuangan ini. Yang sudah diserahkan kepada OJK. Ya. Harusnya ini memang diselesaikan saja oleh OJK dan juga BI sebagai SRO ya. Betul. Pak Halim melihat pemerintah punya kekhawatiran apa kok tiba-tiba harus tersedot perhatiannya ke urusan? Tentu kalau kekhawatiran kan tentu lebih dikarenakan harga-harga saham kita kan bergelimpangan lah, kira-kira seperti itu ya.
Lalu kemudian hari Jumat memang sempat rebound, tapi kelihatannya mungkin pemerintah merasa tidak cukup. Jadi harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan yang cepat gitu ya. Nah itu kan berarti pemerintah melihat memang pasar modal ini menjadi suatu katakanlah sarana atau wadah yang memang perlu dikembangkan. Ini buat saya menarik karena sebelumnya presiden kita mengatakan ya pasar modal ini kan hanya dikelola oleh beberapa orang saja gitu. Memberikan manfaat ke segelintir orang. Ya. Bahwa harusnya tuh pasar modal ini menjadi bagian dari strategi kita untuk mengembangkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, Pak Halim bisa jelaskan bagaimana kita bisa manfaatkan pasar modal ini untuk mengembangkan ekonomi secara secara keseluruhan ini. Kalau kita lihat itu kan harusnya ini bisa jadi media untuk redistribusi ekonomi atau kemudian juga pengembangan ekonomi kita ke depan? Tentu. Jadi pasar modal ini memang betul, ini kan tempat mengintermediasi antara yang perlu modal dengan yang punya modal, ya kan ya? Secara langsung. Kalau melalui bank juga lembaga intermediasi. Yeah. Dia menjembatani orang yang punya uang dengan yang pemilik uang, tetapi diintermediasi oleh yang namanya perbankan. Atau oleh lembaga asuransi sama juga tuh seperti itu. Atau lembaga keuangan bukan bank, sama. Mereka adalah lembaga intermediasi. Tapi kalau pasar modal, itu sebetulnya pasar modal ini adalah pasar di mana pemilik modal dengan yang membutuhkan modal itu ditemukan yang menggunakan IPO. Sehingga pasar modal ini memang menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan dana yang bukan hutang. Relatif murah, bisa disebut dana murah gitu ya? Iya, memang ini dana murah. Untuk bisa menjaga agar proses ini berjalan dengan baik, lalu uang dari masyarakat itu benar-benar bisa digunakan dengan baik juga oleh perusahaan, tentu harus ada suatu aturan-aturan main yang harus diikuti, terutama oleh yang menerima uangnya. Misalnya dia harus punya laporan keuangan, harus diaudit oleh kantor akuntan. Walaupun kita tahu kantor akuntan juga kadang-kadang juga bermain nih di Indonesia. Lalu mereka juga harus minimal berapa saham itu yang dijual ke publik. Gitu. Dia bisa ngambil 100%, tapi kemudian sahamnya yang mau dia jual itu juga harus berapa persen gitu loh. Yeah. Nah ini di kita yang tadi 7,5% itu. Nah yang itu yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan dana murah. Yang kedua, sebetulnya ini juga untuk menjadi benchmark atau rujukan bagi perusahaan-perusahaan yang tadinya dia tidak tahu nilai perusahaan saya ini berapa. Kalau kan tadi perusahaan ini punya nilai 100 dalam bentuk 100.000 saham misalnya seperti itu ya. Kalau nanti dia jual melalui pasar modal dan kemudian pasar dan analis menghitung, membaca dan juga memprediksi ke depan, ini perusahaan yang bagus. Tentu otomatis akan makin banyak tuh permintaan terhadap saham-saham perusahaan ini. Yang tadinya 100 nilainya katakan itu bisa pelan-pelan naik. Bisa jadi 150, 200, 300 dan seterusnya. Dalam tempo yang tentu saja pelan-pelan ya. Gradual ya. Gradual. Walaupun kita tahu, nah ini yang jadi masalah dan tantangan besar buat Indonesia, ada yang bisa menggoreng-goreng nilainya itu. Nah, dari 100 pelan-perlahan, bukan perlahan-perlahan lagi, relatif cepat dalam tempo 2-3 bulan bisa naik sampai 2.000, 3.000 nilainya. Jadi bisa 20-30 kali lipat. Bahkan ada sampai 10.000 gitu loh. Nah ini yang menjadi anomali pasar modal Indonesia. Ya itu yang dikritik oleh MSCI. Tapi kita kembali dulu. Yang ketiga, pasar modal kita ini juga bisa menjadi alat redistribusi kekayaan sebetulnya. Di mana karena pasar modal ini menjadi alternatif kan bagi orang yang punya uang sebagai rumah tangga, katakanlah punya uang, saya kan punya pilihan. Saya mau naruh uang saya di bank saja, mendapatkan bunga yang tetap, ya kan?
Tapi kalau bagi yang lebih katakanlah nggak mau riba katakan ya, dia bisa beli saham. Saham bukan riba, karena ini masuk dalam kategori jual beli. Gitu. Ya. Nah, tentu saja dia harus paham bagaimana caranya membeli saham ini. Oleh karena itulah, ini memang bukan elit sebetulnya, tapi lebih banyak yang berpendidikan. Namun tadi saya sampaikan bahwa ini adalah alat yang bisa dijadikan alat redistribusi kekayaan. Bahwa kalau ada satu perusahaan bagus, misalnya saja lah Astra, BCA, yang gede-gede itu Unilever, itu bisa saja dibuat aturan oleh pemerintah. Bahwa nanti Anda kalau sudah sekian harus bisa menjual minimum sahamnya itu tidak hanya 15%, terlalu kecil. Barangkali bisa 40% bahkan. Ya kan? Artinya ini benar-benar menjadi milik publik. Kan jangan lupa loh, istilah ketika suatu perusahaan masuk ke pasar modal, listing sebagai public company untuk menjadi public company, ya. gitu. Bukan menjadi private company, bukan. Ya. Jadi istilahnya public company itu di situ gitu esensinya. Sehingga ini ada alat redistribusi bagi orang yang kata menganut paham kapitalistik lah. Itu kira-kira seperti itu. Tapi ini artinya kita jangan naif ya. Bahwa ini adalah bagian yang barangkali kalau di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, mungkin bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Seakan-akan ini menjadi BUMN. Tapi jangan lupa juga, kenapa enggak dibikin juga kompetisi bagi perusahaan-perusahaan swasta yang juga akan bisa besar, tapi kemudian dengan aturan yang kita lakukan dan kita awasi dengan baik, itu juga bisa punya kesempatan menjual sahamnya kepada masyarakat. Nah, kita akan punya sistem yang seperti ini. Jadi dominasi si pemodal konglomerat katakan begitu, Ya. Diimbangi oleh kepemilikan publik. Betul. Yang bisa mengawasi perusahaan itu. Betul. Jika berlaku tidak fair gitu ya, atau melakukan praktik usaha yang nggak benar. Betul. Gitu. Jadi maksud saya inilah, kita jangan terlalu naif bahwa ini harus BUMN semua, swasta nggak boleh. Kita juga bisa bikin modal seperti itu. Jadi ini maksud saya, ini adalah jalan tengah yang baik. Gitu. Bisa kita masukkan ke perekonomian sebagai bentuk usaha kekeluargaan gotong royong gitu, ekonomi gotong royong Ya gitu. apapun namanya, tapi yang jelas ini kita kalau memang betul ini yang sangat strategis karena misal pertimbangan kerahasiaan atau terkait dengan national security katakan ya tentu agak sulit dikasih ke swasta. Oke. Tapi kalau yang misalnya yang lain-lain, kenapa tidak? Kita awasi, tapi pasar yang bekerja. Ya. Ya, kita akan lihat nanti mana yang lebih efisien, mana yang lebih menguntungkan, BUMN kah, ataukah swasta, tapi dengan aturan main di mana dia harus melakukan redistribusi kepada rakyat kita. Gitu. Mungkin ini yang jarang sekali dikembangkan. Nah, kita lihat sendiri di Cina ya, mereka melakukan hal itu. coba kita lihat nih bagaimana komposisi kepemilikan rakyat gitu ya, masyarakat ya di masing-masing negara ini dari kekayaan rumah tangganya. Pak Halim mungkin bisa memberikan gambarannya nih. Kalau kita lihat di 3 negara nih ya, ada Cina, Amerika, dan Indonesia. Ya, saya kira ini bagus ya tabelnya itu. Satu yang katakanlah sangat kapitalistik, Amerika. Satu Cina yang dulu katanya sangat sosialistik, walaupun kita tahu sekarang Cina sudah bergerak menuju arah yang kapitalistik juga sedikit. Indonesia yang nggak tahu saya ada di mana. Tapi kita lihat bahwa rumah tangga yang menaruh uangnya di pasar saham, ternyata Indonesia paling rendah di antara ketiga ini. Kita kalah dengan Cina yang katanya sosialistik itu. Ya kan? Kalau dengan Amerika oke lah. Ya kan? 38% rumah tangga di Amerika itu menaruh uangnya di stok dan equity. Ini direct yang naruhnya langsung ya. Sementara kalau ada juga yang tidak langsung, yaitu yang di pension and others. Pension itu kalau di Amerika itu ada namanya rekening 401k. Itu kita misalnya punya uang nabung di rekening 401 itu
itu nanti kita nggak perlu bayar pajak. Oh, dapat fasilitas. Fasilitas itu. Dan kemudian 401 itu nanti dikelola lah sama si pengelola itu untuk dia belikan macam-macam. Bisa beli ke saham, bisa ke obligasi, bonds gitu ya. Bisa juga dia taruhnya di deposito, bisa juga di reksadana dan sebagainya. Nah, itu jumlahnya 17%. Oleh karena itu secara total hampir lebih dari 60% rumah tangga Amerika tidak naruhnya di deposito. Ya. Deposito hanya 12%. Gitu. Sementara kita 22% kebanyakan orang Indonesia naruhnya di bank. Namun yang saya ingin sampaikan di Cina, coba lihat. Cina ini menarik. Ternyata mereka banyak juga yang bermain saham. Walaupun ini negaranya sosialistik. Dia 15%. Tambah dengan pension funds-nya 2%, 17% kurang lebih ya. Kita hanya sekitar 13% kalau saya tambah juga dengan obligasinya. Kalau hanya saham dengan pension fund-nya itu hanya 10%. Artinya kita masih banyak sekali potensi dan justru kita malah tidak menggunakan pasar modal untuk melakukan redistribusi kekayaan. Itu menurut saya sangat disayangkan. Jadi Pak Presiden kurang pas ternyata untuk mengatakan bahwa pasar modal itu cuma segelintir orang gitu ya. Dan nampaknya mungkin pesan itu yang disampaikan oleh Pak Halim barusan pelan-pelan sudah sampai mungkin ke Pak Presiden. Itu makanya saya kira ini saya bersyukur juga bahwa Presiden melihat bahwa ternyata pasar modal punya peluang untuk itu. Punya peluang untuk bisa menyebarkan kekayaan dengan lebih, mungkin tidak merata ya, karena dalam pengertian pasar modal memang tidak bisa untuk semua orang, karena dia harus bisa membaca laporan keuangan. Namun dia pemerintah bisa juga atau OJK dalam hal ini bisa juga membuat satu aturan bahwa misalnya reksadana yang bisa membeli saham ini yang kelihatannya akan dilakukan, tapi dengan kategori sahamnya ini, dan kemudian harus dilaporkan, harus audit dengan baik, jangan sampai digoreng-goreng lagi harganya, seperti kasus Jiwasraya, sehingga ada yang sudah dihukum, hukumnya lama lagi itu, yang bermain goreng-gorengan itu. Nah ini maksud saya kita lihat kembali bahwa ini menjadi suatu titik balik kalau menurut saya yang harus dipakai oleh pemerintah, oleh OJK dan bursa memperbaiki diri. Jangan melihat ini datangnya asal tekanannya itu datang dari luar. Tapi ya kadang-kadang memang di Indonesia ini perbaikan yang kita lakukan itu karena tekanan dari luar. Itu karena kalau nggak ditekan begitu coba nggak ada yang memperhatikan yang goreng-gorengan itu. Lagi pula kalau datang itu karena tekanan, sehingga kita gagap membuat proyeksi ke depan. Betul. Jadi lebih proaktifnya terganggu tuh, lebih kan defensif ya. Terlihat nih di pola yang sekarang misalnya, nampaknya pemerintah otoritas kebijakan nih terutama maupun pemerintah tidak begitu menaruh perhatian soal goreng-goreng saham ini. Ya, itu dia. Padahal kan problem paling krusial di goreng-goreng saham ini. Dan kalau kita lihat di pasar modal, dan itu yang goreng-goreng kebanyakan orang yang benar-benar punya uang besar itu. Artinya, itu yang harus dicegah dan kalau terjadi harus dilakukan penegakan hukum yang keras. Dan untuk bisa menjatuhkan tindakan hukum, penelusurannya juga cukup jelas ya. Karena kan di bursa melalui transaksi bank. Betul. Tidak ada yang cash kan, nggak mungkin. Transaksi itu dilakukan secara cash. Artinya runtutan transaksi. Pak Halim melihat ada clue nggak untuk melihat keanehan-keanehan itu supaya ini bisa diketahui juga nih oleh pemerintah, penegak hukum terutama, supaya bisa ngintip-ngintip nih siapa nih yang nakal di main goreng-goreng saham ini. Saya itu pernah mendiskusikan hal ini baik sesama regulator, dengan DPR, dengan pemerintah juga, ketika saya masih aktif. Saya pernah punya pengalaman bagaimana menyelidiki beberapa transaksi yang terjadi di suatu bank. Bank ini bank yang relatif kecil. Kalau dilihat size-nya itu jauh lebih besar transaksinya itu dibandingkan dengan total asetnya. Jadi ini kan suatu keanehan.
Oke. Saya kebetulan dulu waktu di Bank Indonesia mengawasi bank. Ah. Jadi saya dilaporkan oleh teman-teman saya, Pak ini ada transaksi aneh di bank ini. Saya bilang, kenapa? Iya ini bank kecil tapi transaksinya kok gede banget dan terjadi biasanya di ujung bulan. Sehingga mereka curiga ini bagian dari yang namanya itu kosmetik untuk memperbaiki angka sehingga akhir bulan tuh angkanya naik tinggi gitu. Ya ini namanya window dressing kalau dalam konteks akuntansi. Saya bilang ya udah diselidiki aja. 2 minggu kemudian mereka datang ke saya mengatakan, Pak ternyata ini transaksinya berasal dari pasar modal. Begitu. Lalu terus gimana? Kalian tahu dong rekeningnya. Oh ya kita tahu nomor rekeningnya si A, si B, si C, si D, PT ini, PT ini, PT ini. Kita tahu. Namun kita tidak tahu ini digunakan untuk apa. Tapi kita tahu ini berasal dari pasar modal. Gitu. Nah, masalahnya pada waktu itu belum ada OJK. Waktu itu masih ada Bapepam LK. Bapepam LK. Ya, saya tanya, bisa nggak kalian coba tembus itu ke Bapepam LK? Ternyata Bapepam LK bilang, oh nggak boleh, ini rahasia. Oh. Nah, jadi kita berhenti di situ. Nah, sekarang sudah ada OJK. Punya otoritas yang cukup kuat. Sangat kuat. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, asalkan ini melalui perbankan, kita tahu nomor rekeningnya, kita tahu transaksinya dari A, B, C, D segala macam, apalagi sekarang ada PPATK. Tidak ada satupun yang tidak bisa diketahui. Bahkan itu saya katakan ada pemeo dulu kan ya. Ya. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, menandakan sangat sulitnya itu mendapatkan jarum itu. Itu tidak akan berlaku untuk di sektor keuangan. Apalagi dengan di teknologi sekarang. Pasti tahu kita. Pasti tahu, asalkan kita mau tidak menegakkan aturannya. Pak Halim bilang pasti tahu karena terdeteksi ya. Ya. Mulai dari transaksi sahamnya, ya, sampai ke transaksi banknya. Betul. Lalu bisa di-trace siapa yang punya akunnya. Betul. Jadi ini tinggal kemauan untuk menegakkan hukum. Persis. Inilah yang ditunggu oleh pasar sebenarnya dari apa yang diumumkan oleh MSCI. Ya. Bukan kemudian mundurnya para pejabat ini atau mengumbar retoris dong. Ya itu suatu ironi ya. Bahwa punya kekuasaan yang besar, tapi kenapa tidak bisa dipakai? Ada apa di situ? Apakah ini ada hubungannya Pak Halim dengan keberadaan OJK yang juga menerima sumbangan dari lembaga keuangan, baik bank dan non-bank? Saya rasa, iuran ya, namanya iuran atau ya. untuk biayanya yang dipungut oleh OJK nih? Saya rasa kalau saya kenal dengan kawan-kawan di OJK, mereka sangat profesional. Mungkin bukan di wilayah situ, saya kira apa yang terjadi. Ini mungkin lebih ke arah hal yang lebih tinggi lagi kalau menurut saya. Cluenya apa kira-kira Pak Halim? Cluenya aja, cluenya. Yang lebih tinggi lagi tuh cluenya. Ya, artinya kita lihat saja. Artinya berbagai kejadian sekarang dengan mundurnya pimpinan OJK, ya mungkin ada tanda-tanda di situ. Ya. Kalau kita baca, apakah kita akan berharap dengan pengganti yang nanti akan datang itu akan lebih mampu dan lebih berani? Atau dibandingkan dengan dulu itu seperti apa? Saya tidak ingin melakukan judgement ya, tetapi saya paham betul teman-teman saya semua yang mundur ini. Dan saya tahu integritinya. Dan mereka bukan, apalagi beberapa orang saya kenal, bukan tipe orang yang mencari jabatan sebetulnya. Tapi ini mungkin lebih ke arah tanggung jawab dan juga merasa ya kejadian ini menjadi satu hal yang tadi mereka sampaikan juga dalam press release-nya ya. Ini bagian dari upaya untuk memperbaiki situasi yang ada. Jadi mereka, oke, cobalah saya mundur aja kalau gitu. Iya, Warganet nampaknya ini semakin seru ya. Ikutin terus sampai selesai. Kalau belum subscribe dulu supaya bisa dapat notif dari kita untuk pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Dan kalau ada pendapat atau komen, silakan tulis
ya untuk nanti jadi masukan buat kita, ya atau sekedar untuk berbagi pendapat saja atau berbagi pandangan untuk melengkapi diskusi kita kali ini. Tadi Pak Halim sudah menjelaskan betapa ada saya menyebutnya kamar gelap gitu ya. Ini ada orang profesional, tidak ngejar jabatan, tapi ini ada problem tata kelola, terutama yang udah sangat jelas goreng-menggoreng, nggak selesai dari dulu nih. Ya. Nah ini menurut saya, kok nanti walaupun sudah ada pergantian di pimpinan OJK maupun Direktur Bursa Efek, tidak akan meredakan kerentanan di Bursa Efek kita. Apakah Pak Halim juga melihat seperti itu? Tentu kita berharap yang optimis dalam pengertian kalau nanti pilihan, ya ini proses karena OJK ini proses pemilihan pimpinannya itu harus melalui DPR. Jadi ini ada proses politik di dalamnya. Memang nanti akan ada, saya nggak tahu kalau yang sekarang ini karena memang sangat tidak biasa. Tapi kalau melihat undang-undang OJK itu sendiri, prosesnya itu harus tetap menggunakan panitia seleksi, pansel. Iya. Pansel ini akan memilih calon disampaikan kepada presiden mengusulkan ke DPR lalu dipilih. Jadi ini prosesnya Panjang. Oke. Saya nggak tahu apakah kemudian pemerintah akan mau menggunakan jalan pintas karena berbagai alasan, saya nggak tahu. Tetapi prosesnya itu di dalam undang-undang OJK begitu. Ini kita harapkan orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak hanya di pasar modal sebetulnya. Di tempat yang lain juga banyak masalah. Kita tahu di bidang perbankan relatif lebih mapan kalau mau saya jujur mengatakan. Masih ada masalah tapi barangkali lebih terkendali. Ada masalah di asuransi kita tahu masih ada beberapa yang menggantung, tapi sebagian juga sudah mulai bisa diselesaikan. Pasar modal ini, ya, kemudian ada lagi yang lembaga keuangan bukan bank, ya seperti lembaga pembiayaan dan lain-lain. Pasar modal memang yang dari beberapa waktu yang lalu belum tersentuh dengan reformasi yang banyak. Kalau kita lihat ininya ya satu persatu ya. Jadi ini memang momentum yang perlu dilakukan. Saya berharap pemerintah bisa mencari orang-orang yang mampu membenahi masalah ini, karena terlalu lama mungkin pasar modal kita itu dikuasai oleh tangan-tangan goib gitu ya, yang sangat powerful barangkali, sehingga mungkin perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan itu terhambat seperti itu. Nah ini jangan disia-siakan, saya kira. Ya termasuk juga demutualisasi bursa ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga bursa itu dimiliki oleh para manajer investasi. Nah mereka inilah yang membuat aturan untuk bursa. Jadi ini digunakan cara self-regulatory organization, SRO gitu. Dan ini memang ada ya bentuknya seperti ini di berbagai negara, tapi ada juga yang bentuknya bukan SRO, tapi istilahnya itu didemutualisasikan. Jadi ini nanti akan menjadi semacam lembaga yang ada unsur pemerintahnya, ada regulatornya, ada pemainnya, tapi ini tidak lagi misalnya seperti SRO itu. Jadi ini kita lihat, kelihatannya SRO, saya lihat ya di dalam kasus Indonesia kayaknya kok nggak gitu pas, karena terlalu banyak campur tangan dari pemilik modal yang besar-besar. Saya lihatnya seperti itu. Belajar dari pengalaman kita sampai saat ini dari awal ya. Di negara lain ada dulu pernah menggunakan konsep seperti SRO ini, namun kemudian mereka berubah di demutualisasi. Salah satunya di Singapura. Singapura sekarang itu udah berubah, dan itu juga peran pemerintahnya besar di situ. Komposisinya atau mekanismenya seperti apa di Singapura, Pak Halim? Singapura jadi bursanya itu menjadi apa istilahnya itu diatur oleh
Ya sebetulnya kalau saya mau mengatakan ya diatur oleh pemerintah lah di Singapura itu. Walaupun dia akan memberikan juga keleluasaan ya. Tidak ada di Singapura yang tidak diatur oleh pemerintahnya. Dan keberadaan pemerintah mengatur itu untuk memastikan rule of law jalan. Ya. Bukan malah Ya tentu dia menghargai prinsip keterbukaan, Ya. ya, prinsip-prinsip good governance, tata kelola yang baik dan sebagainya. Dan kita tahu sekarang bursa Singapura salah satu yang terbaik di dunia. ini satu catatan ini yang menurut saya juga perlu kita bicarakan adalah dalam situasi seperti ini, supaya situasi tidak terus memburuk, Ya. bagaimana peran KSSK seharusnya? Oh, ya ini pertanyaan yang menarik ya, karena KSSK ini sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk di sini adalah pasar modal. Bahwa kejadian kemarin pemerintah terlibat dalam menyelesaikan masalah pasar modal, itu menunjukkan pertama memang ada sesuatu kalau begitu di KSSK-nya. Kenapa masalah ini kok tidak bisa cepat diambil keputusan? Buat saya ada sesuatu di situ. Saya nggak tahu apakah karena memang kebetulan ketua KSSK kan Menteri Keuangan. Ya. Apakah karena dia masih baru, ataukah memang ada suatu masalah yang jauh lebih besar lagi di dalamnya, sehingga KSSK sendiri tidak mampu menyelesaikan itu, sehingga memerlukan yang lebih gede lagi. Nah ini Pemerintah harus ikut campur tangan. iya betul. Jadi ini menunjukkan apa yang terjadi ini memang kelihatannya peran pemerintah cukup besar. Namun saya rasa tentu saja jangan sampai ini dilanjutkan dalam pengertian akhirnya pemerintah masuk ke KSSK menjadi sangat dominan dan bahkan nanti akibatnya bisa mengurangi kredibilitas kebijakan yang ada di sektor keuangan, termasuk independensi BI itu. Jadi jangan sampai nih Batasannya di mana Pak Halim? Batasannya karena ini kalau saya lihat ini butuh support ya. Ya, Karena posisinya OJK nih PLT kan, betul. pelaksana tugas, Ya. harus menunggu sesuai dengan aturan perundangan. Kalau ada pansel sekarang, maka itu menyalahi undang-undang lagi. Nah, dalam posisi transisi seperti ini, Maksudnya kalau tidak ada pansel, iya, kalau tidak ada pansel nanti menyalahi undang-undang. apakah bisa dimajukan? Kan masa jabatan belum selesai nih, Bang. Oh kalau itu soal lain ya, karena ini Itu kan soal dia lain. mundur kan, Oh, karena ada situasi. ada kekosongan. Ya. Oke. Tapi maksud saya kalau pemerintah masuk lebih jauh, tidak menggunakan pansel, langsung menyampaikan usulan ke DPR gitu ya, itu yang saya katakan. Nah ini it's a bit too far gitu loh. Oke. Jadi maksud saya kembali lagi, jangan melihat ini hanya masalah pasar modal saja. Kalau pemerintah bisa menggunakan jalur seperti itu, kalau pemerintah bisa juga melakukan tukar guling antara Kemenq dengan Bank Indonesia, apalagi yang bisa dilakukan untuk hal yang lain. Tafsirnya itu jangan sampai menimbulkan citra negatif, karena ini sudah disepakati sejak zaman reformasi, Bank Indonesia mengurusi stabilitas moneter dan keuangan, OJK mengurusi lembaga keuangan, terutama kesehatan secara individual dan juga sistem keuangan, baik yang bank, non bank, dan juga pasar modal. Ini sudah dibikin seperti itu supaya kita mengikuti best practice di dunia, supaya juga Indonesia bisa berkembang dengan best practices dan tata kelola yang baik lah. Gitu. Ya. Pemerintah ada Menteri Keuangan yang ngurusi fiskal. Jadi ini sebetulnya sudah kalau ada kegagalan, ada LPS yang bisa melakukan apakah diselamatkan atau ditutup banknya, maupun sekarang nanti dunia asuransi. Jadi ini kita sudah bikin yang namanya KSSK itu. Jadi lebih baik di KSSK inilah langkah-langkah untuk merespon situasi yang sempat memanas di Jumat kemarin itu ya betul. ke depan ini. Betul. Dan walaupun kadang-kadang itu tadi ya, kadang-kadang mungkin begitu besarnya permasalahan itu sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah.
ini saya tentu tidak naif ya. Artinya ya itu bukti. Itu analisisnya menunjukkan barangkali ada sesuatu itu yang jauh lebih besar yang sehingga OJK-nya nggak mampu. Jadi problem ini semakin menguatkan ke kita ada problem akut dalam tata kelola. Struktural. Problem struktural yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan juga pihak otoritas lembaga keuangan kita OJK maupun pengelola bursa. Dan kita nggak bisa berharap bahwa pasar akan baik-baik saja kalau ini tidak terselesaikan. Saya berharap mestinya kalau sudah seperti sekarang kita harapkan hasilnya yang terbaik dong. Karena jangan lagi kita mengulang lagi kesalahan yang sama dan fatal. Jangan dong. Mari kita berharap. Artinya saya hanya mengatakan masukan untuk pemerintah. Ini sudah ada dibikin sistem pengendalian sistem keuangan kita. Kita bentuk lembaga-lembaga yang independen supaya mereka secara profesional bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau misalnya ada masalah yang memang mereka tidak mampu, oke lah pemerintah ikut terjun intervensi. Saya kira itu patut dilakukan. Tapi setelah itu pemerintah harus kasih lagi ruang agar ini menjadi lebih baik lagi. Apa yang sudah kita bicarakan ini merupakan pesan yang cukup jelas kepada pemerintah dan juga pihak otoritas lembaga keuangan kita. Dan mudah-mudahan ini juga memberi penjelasan cukup objektif kepada warganet semua sehingga tidak terbawa simpang siur informasi yang spekulatif terkait dengan apa yang terjadi di minggu-minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2026 ini. Dan kita percaya pasar akan bangkit, tapi tidak otomatis. Butuh effort dari pemerintah. Kalau Anda punya pandangan lain, tinggalkan catatannya di kolom komentar. Kalau punya usulan untuk topik bahasan yang menarik untuk dibahas bersama dengan Pak Halim, silahkan juga ditinggalkan di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe supaya pada episode berikutnya nggak ketinggalan pembicaraan seru di Bicara Ekonomi Politik. Terima kasih Pak Halim, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dialog kali ini.